Halo teman-teman semua, selamat datang di pembelajaran sejarah kami. Saya Jingga Matahari Derajat. Dan saya Nyimas Ana Dinara. Di sini kami akan membahas sesuatu hal yang sangat penting ketika kami ingin mempelajari sejarah, yaitu sejarah pembentukan bumi dan munculnya makhluk hidup. Jadi pembentukan bumi berdasarkan teori Big Bang yang dikemukakan oleh George Lemaitre pada tahun 1894 sampai 1966. Nah, pada teori ini mengatakan bahwa bumi itu berawal dari ledakan yang sangat dahsyat yang terjadi sekitar hampir 14 miliar tahun yang lalu. Nah, ledakan ini melontarkan materi yang dalam jumlah besar ke seluruh penjuru alam semesta dengan materi-materi yang terdiri dari bintang, planet, debu kosmik, serta asteroid. Nah, setelah terjadinya pembentukan bumi dari materi-materi, bumi itu melalui 4 masa atau 4 tahapan. Dengan masa pertama yaitu masa Arkaikum, atau masa ketika bumi ini masih terbentuk sebagai bola yang sangat panas. Di sini masanya berlalu sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Nah, selanjutnya ada masa yang dinamakan masa atau zaman Paleozoikum. Nah, di sini bumi itu sudah mengalami pendinginan dan mulai muncul makhluk hidup seperti mikroorganisme berupa ganggang dan lain sebagainya. Di sini mulai muncul juga hewan amfibi seperti reptil karena 95% permukaan di bumi itu masih terbentuk oleh air. Nah, setelah masa ini datanglah masa Mesozoikum atau masa di mana reptil-reptil ini sudah mulai besar dan menjadi dinosaurus. Namun sayangnya di sini dinosaurus tersebut sudah mengalami kepunahan karena terjadinya tumpukan meteorit. Nah, untuk menutup masa-masa pembentukan bumi, terdapatlah masa terakhir yaitu masa Neozoikum. Nah, pada masa ini berlangsung sekitar 60 juta tahun lalu hingga sekarang, yang dibagi menjadi 2 masa, yaitu masa tersier, di mana saat primata atau kera mulai muncul, dan kuarter yang dibagi lagi menjadi 2 zaman, yaitu Pleistosen, zaman es, dan Holocene, zaman manusia modern. Sekarang kami akan membahas tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang di Indonesia. Sebelum itu, terdapat asal-usul manusia yang dikemukakan oleh 2 teori, yaitu teori konsepsi baru dan teori kreasionisme. Teori konsepsi baru berupa kelanjutan dari teori Darwin, kemudian tidak mengandung unsur agama, serta fokus pada penjelasan ilmiah tentang evolusi manusia, dan pencetus teorinya sendiri adalah Yuval Noah. Sedangkan pada teori kreasionisme dijelaskan bahwa manusia pertama diciptakan oleh Allah SWT dari tanah dan tentunya Nabi Adam alaihissalam. Nah, pada teori ini kehidupan itu langsung diciptakan oleh Allah SWT tanpa adanya proses evolusi seperti yang dikatakan pada teori konsepsi baru. Pada asal-usul nenek moyang di Indonesia terdapat 3 teori utama, yaitu teori out of Africa, dan kemudian teori Yunan, dan teori Nusantara. Pada teori out of Africa mengatakan bahwa Homo sapiens berasal dari Afrika yang melakukan persebaran ke segala penjuru dunia sekitar 100.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Nah, pada proses persebaran ini dipengaruhi oleh zaman es atau zaman glasial. Karena di sini bumi itu masih banyak dilapisi oleh permukaan es dan menyebabkan manusia untuk melakukan migrasi dengan lebih cepat. Nah, sekitar 60.000 tahun yang lalu, gelombang migrasi Homo sapiens mulai masuk ke Nusantara. Lanjut dengan teori Yunan. Teori ini mengatakan bahwa nenek moyang di Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Terdapat 2 bukti yang memperkuat teori ini. 1. Kapak tua di Nusantara mirip dengan yang ada di Asia Tengah. Kedua, bahasa Malaysia di Nusantara mirip dengan bahasa Champa di Kamboja. Nah, pada teori terakhir terdapat teori Nusantara, yaitu teori yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin ini berpendapat bahwasanya bangsa Indonesia berasal dari Indonesia itu sendiri, dan segala fosil ataupun artefak ini jauh lebih banyak berasal dari Indonesia dibandingkan dengan wilayah Asia yang lainnya. Jadi Indonesia lah yang melakukan persebaran ke luar wilayah, bukan sebaliknya. Persebaran nenek moyang di Indonesia.
Ada beberapa kelompok besar, yaitu Proto-Melayu, Deutero-Melayu, Wedoid, dan Papua Melanosoid. Nah, pertama-tama Proto-Melayu, mereka datang sekitar tahun 1500 sebelum Masehi melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Nah, jalur barat melewati Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan Flores. Sedangkan jalur timur melewati Vietnam, Taiwan, Maluku, Halmahera, dan Papua. Contoh keturunan Proto-Melayu adalah suku Dayak, Toraja, dan Batak. Nah, sedangkan pada Deutero-Melayu yang tiba sekitar 300 sebelum Masehi, mereka membawa peradaban logam seperti perunggu dan bermigrasi melalui jalur barat. Nah, keturunan mereka termasuk suku Sunda, Jawa, Melayu, Minang, Bali, dan Bugis. Ada juga ras Wedoid yang datang sebelum Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Mereka berkembang di Sumatera, Palembang, Jambi, Sulawesi Tenggara, dan Siak. Terakhir, Papua Melanosoid. Mereka adalah nenek moyang bangsa Papua dan Melanesia yang berkembang menjadi suku Semang di Malaysia dan Negrito di Filipina. Nah, itulah asal-usul dan teori persebaran nenek moyang di Indonesia. Sekarang masuk ke pembahasan revolusi kognitif. Apa sih revolusi kognitif itu? Jadi, revolusi kognitif adalah mutasi genetik yang terjadi pada otak manusia, yakni Homo sapiens, yang punya kemampuan berpikir dan kecerdasan yang belum pernah ada sebelumnya. Faktor penyebab revolusi kognitif ada dua, yaitu berdiri tegak dan memasak. Nah, berdiri tegak di sini memungkinkan manusia untuk bergerak dengan lebih efisien, menjelajah lingkungan baru, dan mengeksplor sumber daya. Dengan berdiri, makin banyak hal yang bisa dilakukan dengan tangan, maka makin sukses juga pemiliknya. Sehingga tekanan evolusi ini mendatangkan peningkatan konsentrasi pada otak dan juga otot. Sedangkan manfaat memasak ini meningkatkan nutrisi, membuat makanan lebih mudah dicerna. Dalam memasak juga seringkali terjadi interaksi sosial yang mendorong kolaborasi, komunikasi, dan pembentukan ikatan sosial. Yaitu terdapat dampak faktor penyebab revolusi kognitif, yaitu memiliki komunikasi yang unik, berbeda dengan hewan yang berkomunikasi secara terbatas, kemudian memiliki kemampuan belajar dan bisa melakukan apapun, kemudian memiliki kerjasama sosial yang luas, lalu memiliki kemampuan untuk menjadikan dimensi imajiner menjadi dimensi realita. Itulah pembahasan tentang revolusi kognitif. Sekarang masuk ke pembahasan jenis manusia praaksara di Indonesia. Terdapat 5 jenis manusia, yaitu 1. Meganthropus paleojavanicus. Mereka memiliki arti nama manusia besar tertua dari Jawa dan diperkirakan hidup sekitar 2 juta tahun yang lalu dan belum memiliki budaya. Nah, mereka ditemukan di daerah Sangiran tahun 1936 oleh von Koenigswald. 2. Pithecanthropus. Mereka merupakan jenis fosil yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Terdapat 3 jenis Pithecanthropus. 1. Pithecanthropus erectus. Mereka ditemukan di daerah Trinil, Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1891. Yang kedua ada Pithecanthropus mojokertensis. Mereka ditemukan di daerah Mojokerto, Jatim sekitar tahun 1936. Dan yang terakhir ada Pithecanthropus soloensis. Nah, mereka ditemukan di daerah Ngandong, Lembah Bengawan Solo, Jawa Tengah pada tahun 1931 sampai dengan 1933. Kemudian jenis manusia praaksara yang ketiga adalah Homo soloensis. Manusia jenis Homo lebih baik secara fisik dan budaya daripada Meganthropus paleojavanicus maupun Pithecanthropus. Mereka hidup pada zaman Paleolitik. Nah, mereka juga ditemukan di daerah yang sama dengan Pithecanthropus soloensis dan di rentan waktu yang sama juga. Kemudian manusia praaksara yang keempat adalah Homo wajakensis. Fosil Homo wajakensis memiliki struktur sama persis dengan struktur suku aborigin di Australia. Nah, mereka ditemukan di daerah Wajak, Tulang Agung, Jawa Timur pada tahun 1889. Kemudian jenis manusia praaksara yang terakhir, yang kelima adalah Homo floresiensis. Mereka seringkali disebut hobbit karena bentuk tubuhnya yang pendek dan kecil. Nah, mereka ditemukan di Gua Liang Bua, Manggarai Flores pada tahun 1965. Corak kehidupan manusia berdasarkan sistem mata pencaharian. 1. Ada berburu dan meramu. Pada masa ini, manusia praaksara masih sangat bergantung pada alam. Food gathering. Mereka mencari makanan dengan cara berburu atau mengumpulkan makanan.
Pada masa ini juga manusia praaksara masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah ke tempat yang kaya akan sumber bahan makanan. Sistem politik pada masa ini disebut sebagai primus inter pares, yang berarti pemimpin kelompok memiliki kekuatan terbesar. Nah, selanjutnya, masa bercocok tanam tingkat awal. Pada masa ini, manusia praaksara sudah mulai maju dan mereka sudah mulai mencoba bercocok tanam atau berhuma. Di sini mereka juga sudah menerapkan sistem semi menetap atau semi sedenter. Jadi mereka tuh tidak sepenuhnya berpindah-pindah tempat tinggal seperti pada masa berburu dan meramu. Pada masa ini mereka juga sudah melakukan teknik slash and burn, yaitu teknik membakar lahan untuk membuka lahan pertanian yang baru. Nah, pada masa ini juga sudah muncul berbagai jenis kepercayaan seperti animisme, yaitu kepercayaan pada roh-roh gaib yang mengendalikan hidup manusia dan alam. Dinamisme, yaitu kepercayaan bahwa benda-benda di alam itu memiliki roh yang dapat disembah. Dan yang terakhir adalah shamanisme, yaitu berkomunikasi dengan roh-roh melalui perubahan kesadaran. Jadi ini tuh seperti kesurupan, cuma secara disengaja. Oke, yang ketiga, masa bercocok tanam tingkat lanjut. Pada masa ini, manusia praaksara sudah dapat bersawah dan mengenal astronomi, sehingga rasi bintang digunakan untuk menentukan musim tanam dan musim panen. Sehingga munculnya sistem barter dan pemilihan pemimpin kelompok yang dipilih berdasarkan keahlian dan kecerdasan menunjukkan peningkatan pembagian kerja menjadi semakin kompleks. Oke, pada masa terakhir yaitu masa perundagian. Jadi perundagian tuh berasal dari kata undagi yang berarti terampil. Jadi pada masa ini tuh sudah mulai muncul manusia praaksara yang terampil dan mereka tuh jago ya untuk membuat peralatan-peralatan dari logam, kayu, gerabah, dan perhiasan. Namun, karena golongan undagi ini lebih menekankan kepada manusia yang membuat peralatan dari logam, maka logam ini sudah menandai masa perundagian gitu. Dan manusia juga sudah mulai hidup secara teratur. Itulah corak kehidupan manusia berdasarkan sistem mata pencaharian. Sekarang kami akan memasuki pembahasan corak kehidupan manusia praaksara berdasarkan hasil budaya. Budaya pertama ada budaya Paleolitikum yang berlangsung pada 50.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Zaman ini disebut juga sebagai zaman batu tua karena peralatan yang digunakan terbuat dari batu dan pengerjaannya masih sangat sederhana dan kasar. Hasil dari kebudayaan yang cukup terkenal adalah kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Nah, pada hasil kebudayaan pertama adalah kebudayaan Pacitan. Nah, Pacitan ini merupakan sebuah kabupaten di Jawa Timur. Nah, pada zaman ini diperkirakan bahwasanya alat-alat peninggalan seperti kapak genggam atau yang disebut dengan chopper dan kapak perimbas di sini itu merupakan peninggalan dari Meganthropus. Nah, di Pacitan juga ditemukan alat-alat kecil seperti serpih. Lalu kebudayaan yang kedua adalah kebudayaan Ngandong. Di daerah Ngandong dan Sidorejo banyak ditemukan alat-alat yang berasal dari tulang binatang dan tanduk rusa, serta alat-alat genggam dari batu. Selain itu juga terdapat alat-alat seperti tombak yang bergerigi pada sisi-sisinya. Kemudian berdasarkan penelitian, alat-alat tersebut merupakan hasil kebudayaan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Di dekat Sangiran, dekat dengan Surakarta, ditemukan juga alat-alat kecil yang disebut dengan flake. Manusia purba telah memiliki nilai seni yang tinggi, sehingga beberapa flake terbuat dari batu indah yang disebut dengan chalcedon. Nah, untuk kebudayaan yang kedua adalah budaya Mesolitikum atau zaman Batu Madia. Nah, kebudayaan ini berkisar antara 10.000 sampai dengan 5.000 tahun sebelum Masehi. Pada kebudayaan Mesolitikum ini, manusia purba sudah mulai bercocok tanam dengan sederhana dan mereka sudah memiliki tempat tinggal yang agak tetap. Mereka juga sudah tinggal di dua tempat ya, yaitu yang pertama adalah di tepi pantai atau Jokkenmodinger dan yang kedua adalah di gua-gua seperti Abrisousroche. Jokkenmodinger berasal dari bahasa Denmark yang berarti sampah dapur yang berisi dari timbunan kulit siput dan kerang.
Tumpukan sampah dapur ini berawal dari ratusan sampai ribuan tahun dan kemudian diantaranya ditemukan alat seperti kapak Sumatera atau pebble, kapak pendek, hatchcord, pipisan, batu penggiling, dan cat merah yang kemungkinan digunakan untuk ritual keagamaan atau ilmu sihir. Kemudian berdasarkan tengkorak dan gigi yang ditemukan, manusia pada zaman ini diduga merupakan bangsa Papua Melanosoid, nenek moyang dari suku Irian dan Melanosoid. Untuk tempat tinggal yang kedua adalah Abrissausroche atau tempat tinggal yang terdapat di gua-gua. Abrissausroche merupakan kebudayaan manusia purba yang tinggal di gua-gua seperti yang saya bilang tadi dan meninggalkan sisa-sisa alat seperti flake, kapak, batu penggilingan, dan beberapa alat yang terbuat dari tulang. Nah, salah satu lokasi penemuannya adalah Gua Lawa di Sampung, Ponorogo, Jawa Timur, yang dikenal sebagai Sampung Bone Culture karena banyaknya alat dari tulang yang terdapat di sini. Lalu budaya ketiga adalah budaya Neolitikum yang berkisar dari 2000 sampai 500 sebelum Masehi. Zaman ini juga biasa disebut dengan zaman batu baru atau muda. Zaman ini merupakan perkembangan zaman dari kebudayaan batu Madya. Alat-alat yang terbuat dari batu pada zaman ini hasil lebih halus dan lebih sempurna yang disesuaikan dengan fungsinya. Hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman ini adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. Sebenarnya jika kita perhatikan dengan seksama, batu dari kapak persegi bentuknya tidak sempurna seperti persegi. Apalagi jika keduanya sudah diberi tangkai, maka bentuk kapak persegi dan kapak lonjong hampir sama. Oke, pada zaman keempat, ini dinamakan dengan kebudayaan Megalitikum dan ditandai dengan penggunaan batu besar untuk kebutuhan fisik dan kebutuhan agama para manusia praaksara. Nah, di zaman ini ditandai dengan kepercayaan manusia praaksara kepada roh-roh nenek moyang dan adanya peningkatan dalam pengetahuan mereka. Peninggalan di sini meliputi menhir, yaitu tugu batu besar yang digunakan untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang, dan ada pula dolmen, yaitu meja batu yang berkaki pendek atau disebut dengan menhir pendek, digunakan sebagai tempat sesaji dan pemujaan. Namun ada juga beberapa dolmen yang berfungsi sebagai kuburan dan disebut pandusha. Kemudian yang penemuan ketiga adalah sarkofagus. Sarkofagus adalah peti kubur batu berbentuk lesung dengan tutup. Biasanya banyak ditemukan di Bali. Bersama sarkofagus sering ditemukan bekal kubur seperti perhiasan, periuk, dan beliung. Kemudian penemuan yang keempat ada kubur batu. Kubur batu sama halnya dengan sarkofagus. Namun perbedaannya adalah peti kubur ini terbuat dari lempengan batu besar yang lepas dibentuk atau disusun menjadi persegi 4. Nah, selanjutnya ada penemuan kelima, yaitu Punden Berundak. Jadi Punden Berundak adalah bangunan batu yang bertingkat dan digunakan sebagai tempat pemujaan. Nah, selanjutnya untuk penemuan terakhir ada arca atau semacam patung yang menyerupai manusia dan juga hewan seperti kerbau, kera, harimau, dan gajah. Kemudian budaya yang terakhir adalah budaya logam. Pada zaman logam, manusia mengembangkan teknologi peleburan logam untuk berbagai peralatan dari bahan seperti perunggu dan besi. Teknik pembuatan alat logam adalah teknik cetak lilin dan 2 setangkut. Peralatan yang dihasilkan seperti kapak corong dan kapak sepatu digunakan untuk berburu, bertani, dan acara keagamaan dengan penemuan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Terlebih lagi nih, ditemukan nekara berbentuk dandang telungkup yang digunakan dalam upacara keagamaan seperti memanggil hujan di Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Pulau Roti, Selayar, Kepulauan K, dan Alor. Nah, nekara kecil di Alor disebut moko. Peninggalan lain di sini juga terdapat seperti perhiasan, kalung, cincin, anting-anting, dan manik-manik. Nah, pada kebudayaan ini dapat disebut juga sebagai zaman perundagian yang menandai tingkat pengetahuan manusia yang sangat berkembang. Sekian, itulah sejarah tentang corak kehidupan dan hasil budaya manusia praaksara di Indonesia. Saya Jingga Matahari Derajat. Dan saya Nyimas Ayla Dinara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.